Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Ori Dwi Oktanur. Video kali ini Ori akan menentukan tokoh utama dan menyikapi dua peristiwa dalam sebuah cerpen. Cerpen yang Ori ambil dari cerpen berjudul Tang Merah Muda. Salah satu cerpennya berjudul Cerita dari Belakang Wihara, yaitu karya Raisa Kamila. Nah, di cerpen ini, Ori akan mengkaji lebih dalam tentang tokoh dan menentukan tokoh utama serta menyikapi dua peristiwa dalam cerpen ini. Cerpennya akan Ori bacakan. Gimana ya kalau semua orang yang tinggal di tempat ini diwajibkan pakai jilbab? Maksudmu semua orang itu termasuk aku sama kau? Nora balik bertanya kepadaku. Aku hanya mengangguk pelan. Gak mungkin lah, itu kan peraturan orang yang agamanya Islam. Mana bisa atur-atur orang yang agamanya beda. Nora kemudian menyalakan mesin motornya. Parkiran sudah sepi, hanya ada 1-2 motor yang tertinggal. Aku duduk bernyamping di belakang Nora dan motor melaju ke arah gerbang keluar. Kau itu terlalu banyak khawatir, Bing. Kalaupun ada aturan itu yang menjalannya kan orang Islam. Kita ya hidup aja seperti biasa. Suara Nora tersamar bunyi knalpot yang bising dan angin. Tapi kita kan hidup di tengah-tengah orang ini. Apa nggak berbahaya? Kayak yang kau alami itu misalnya. Nora sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan. Justru bertanya dengan agak berteriak. Rumahmu di sebelah mana, Ping? Di belakang wihara ya? Saat aku turun dari motor Nora, aku tidak menyangka itu akan menjadi pertemuan terakhir kami. Abangnya meninggal sebelum sempat berangkat ke Singapura. Setelah upacara pemakaman selesai, Nora diminta menetap oleh bibinya yang sudah menua dan mulai rapuh. Kedua orang tuanya sepakat agar ia melanjutkan sekolah di Medan. Sambil menemani bibinya yang hidup sendiri, dia tidak punya banyak waktu untuk berpamitan. Saat mengetahui kabar ini dari Bu Erlin, aku merasa marah dan kecewa. Tak padanya. Berselang 1 caturwulan setelah Nora pindah, terbit surat edaran yang mewajibkan semua perempuan di sekolah memakai jilbab. Aku teringat obrolan terakhir dengan Nora di hari pertama sekolah setelah liburan. Aku seperti orang yang tersesat di tengah kerumunan orang-orang yang akan pergi ke pengajian. Icut dan Yuli datang ke sekolah dengan penuh tawa. Mereka terlihat seperti orang lain dan mungkin itu terasa lucu. Jilbab mereka berwarna putih agak kebiruan dan tampak mencolok dari kemeja yang berwarna putih tulang. Sejak hari itu, setiap kali guru-guru memasuki kelas, mereka akan memastikan bahwa satu-satunya yang tidak memakai jilbab adalah aku. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu mengganggu dibanding seorang guru fisika yang selalu berkata bahwa ia berharap aku mendapat hidayah untuk masuk fisika. Aku hanya diam, berpura-pura tidak paham. Aku berusaha membayangkan apa yang Nora lakukan dalam keadaan seperti ini, karena aku tidak tahu harus melakukan apa selain berharap keadaan di tempat ini akan baik-baik saja. Sebelum kita menentukan tokoh utama dan menyikapi dua peristiwa dalam cerpen ini, jadi kita tuh akan terlebih dahulu membaca, memahami agar terlebih untuk membawa suasana pada cerpen yang kita baca ini. Pada penokohan, tokoh-tokoh cerita cerpen ini baik yang menyangkut jumlah maupun data-data, jati diri tokoh khususnya yang berkaitan dengan perwatakan. Nah, sehingga pembaca itu harus merekonstruksi sendiri gambaran yang lebih lengkap tentang tokoh ini. Nah, penggalan cerpen di atas itu menyebut beberapa tokoh. Ada tokoh dominan dan tokoh sampingan. Menjabarkan penokohan itu dapat dilakukan dengan memperhatikan karakter atau perilaku tiap tokoh dalam cerpen. Nih, yang pertama tokoh Pink, yaitu tokoh utama. Dia tuh memiliki sedikit sisi paranoid, dibuktiin dengan ketakutannya soal aturan wajib pakai jilbab. Yang kedua, tokoh Nora, tokoh sampingan.
tokoh sampingan yang menjadi penyebab kepindahan Nora ke Medan. Ia meninggal sebelum sempat berobat ke Singapura. Selanjutnya, tokoh Bu Erlin merupakan tokoh sampingan, yaitu guru dari Pink, Nora, Icut, dan Geli. Selanjutnya, tokoh Icut merupakan tokoh sampingan, seorang siswi biasa yang dibuktikan dengan penggalan kutipan Icut dan Yuli datang ke sekolah dengan penuh tawa. Mereka terlihat seperti orang lain dan mungkin itu terasa lucu. Selanjutnya tokoh Yuli, sama seperti Icut, tokoh sampingan, seorang siswi biasa yang berusaha menyesuaikan diri dengan aturan baru di sekolah. Jika dilihat dari segi peristiwa dan ditentukan oleh tema itu merupakan pokok pikiran yang digunakan sebagai dasar cerita. Biasanya cerpen itu memiliki alur tunggal, maka temanya pun tunggal. Nah, dalam cerpen cerita dari belakang wihara ini, alurnya maju karena penggalan cerita berawal dari perjalanan Nora dan Pink dari gerbang menuju rumah Pink belakang wihara. Nora pindah rumah sampai berakhir pada selang waktu 1 caturwulan. Nah, tidak ada alur mundur atau flashback pada penggalan cerpen tersebut. Baiklah, sekian yang dapat Ori sampaikan. Ori mohon maaf jika banyak kekurangan karena kita sama-sama saling belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Ori selanjutnya. Bye bye, see you.